Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan sampai selamanya. Dan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mengangkat pujian ini, KPPK nomor 11. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, Dia utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Ma Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Ayat yang ketiga, nama Yesus sangat ajaib. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Jemaat silakan untuk duduk. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam setiap pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti setiap hati kita, Dia yang tahu lubuk hati kita yang paling dalam. Mari saat ini kita mau ambil waktu teduh sejenak. Kita mau mengaku setiap salah dan dosa yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Mari dengan sungguh hati kita mau mengaku setiap salah dosa kita. Kita mau mengangkat setiap dosa-dosa kita. Kita mau mengaku kepada Tuhan. Dia yang paling mengenal setiap isi hati kita. Kamu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari setiap jemaat sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaimana resah menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari setiap jemaat sekali lagi kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Makasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kau yang paling mengenal isi hati kami Tuhan. Kau yang paling tahu apa yang kami lakukan Tuhan. Sekalipun kami ingin menyembunyikan dosa itu Bapa, namun Kau tahu Bapa. Maka pada
mengaku setiap dosa salah kami. Ini setiap kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Biar Engkau yang melayakan setiap kami, Engkau yang menyucikan setiap kami Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati Bapa, kami benar-benar mengaku bersalah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan yang Kau berikan. Anugerah-Mu Bapa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pada hari ini juga boleh memuliakan nama Tuhan. Dan hati kami sungguh-sungguh Bapa menerima undangan Tuhan untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat, boleh kita baca sekali lagi secara bersama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya, sebagai respons kita akan berita anugerah kita pada pagi hari ini, mari saat ini kita mau angkat pujian ini. Biarlah kita mau senantiasa terhubung pada Tuhan, karena kasih-Nya yang melayakan setiap kita, anugerah-Nya yang melayakan setiap kita, sehingga kita memperoleh pengampunan, keselamatan yang sejati yang berasal dalam Kristus Yesus. Yang Kau inginkan.
Kasih-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari setiap jemaat bersama-sama dengan setiap orang percaya dari segala tempat dan abad, saya mengajak kita semua untuk menyatakan pengakuan iman rasuli. Dan pengakuan iman rasuli akan dinyatakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama menyatakan ini secara bersama-sama, tidak terburu-buru. Pengakuan iman rasuli. Jemaat masih dalam posisi berdiri, kita mau pujikan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau angkat pujian Kasih Allah tak berkesudahan. Boleh sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dengan sukacita, ku bernyanyi dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita, ku bernyanyi dengan sorak-sorai memuji,
selamanya, Sekali lagi kita katakan selamanya. selamanya, Sekali lagi. selamanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jemaat silakan untuk duduk kembali. Ya, pada saat ini kita akan persiapan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Dewi Muaya dengan tema tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita mengangkat pujian ini juga, bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mendengar setiap seruan hati kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
Tuhan tidak selalu nyata lewat berkat-berkat yang melimpah, tetapi juga lewat berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami, termasuk di dalamnya ketika kami diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, mengalami beban yang berat, bahkan mendapatkan teguran dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan masih sayang dan Tuhan mau terus memelihara kami, supaya kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran. Dan kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami semua sebagai umat kesayangan-Mu diberi kesempatan oleh Tuhan belajar firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk boleh memahami firman Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka untuk menerima setiap teguran Tuhan. Dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan penuh dengan keterbatasan, yang adalah orang berdosa. Tuhan, tolong pakai dan mampukan hamba-Mu supaya boleh menjabarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak hamba. Berfirmanlah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh diizinkan Tuhan melayani di tempat ini. Sekarang dari Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia secara khusus wilayah Sulawesi itu ada program di mana 2 bulan sekali kita adakan pertukaran mimbar di lingkup gereja-gereja Tionghoa Sulawesi Utara. Jadi ada sekitar 6 gereja atau 7 gereja ya kita. Jadi saya dijadwalkan untuk melayani di Gereja Kristen Kalang Kudus Pos Pelayanan Bitung. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saya sangat senang sekali ketika datang di tempat ini, karena wajah-wajah yang saya lihat sudah tidak asing lagi. Orang-orang yang saya kenal cukup dekat dan saya tahu sangat mengasihi saya dan saya sangat kasihi. Tentunya saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih pada majelis GKKK secara khusus yang ada di Pos Pelayanan Bitung yang boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk setiap jemaat Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih dan diberkati Tuhan, saya dikasih tema oleh bidang pembinaan khusus hamba-hamba Tuhan yang ada. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan jadi dasar perenungan di hari ini adalah bagian yang sangat familiar. Kalau bicara tentang Ananias dan Safira, pasti Bapak Ibu sudah tahu dia bercerita. Makanya ini jadi satu pergumulan buat saya, jadi satu tantangan. Bagaimana supaya bagian yang sangat diketahui oleh jemaat jadi sesuatu yang baru lagi untuk jadi berkat tersendiri bagi kita. Dan puji Tuhan, saya dikasih tema tujuan yang spesifik dari pengurus yang ada. Lewat bagian ini diharapkan supaya jemaat boleh melihat bahwa di dalam kacamata Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Karena itu Allah yang Maha Tahu itu akan tetap memelihara dan akan memurnikan gerejanya. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang baru bagi saya. Biasanya kalau bahas tentang Ananias dan Safira, langsung terpikir hukuman Tuhan, ketegasan Tuhan. Betul, itu adalah kebenaran yang mutlak ketika berbicara tentang Ananias dan Safira. Tetapi ada satu kebenaran yang lebih luar biasa lagi ketika digali lebih dalam. Bahwa sesungguhnya kita punya Allah yang Maha Tahu, dan di dalam kemahatauan Allah itu Dia memelihara umatnya. Hukuman yang Dia tunjukkan menunjukkan bagaimana Dia sayang kepada umatnya dan bagaimana Dia terus memurnikan gerejanya. Bapak Ibu tahu bagian cerita tentang Ananias dan Safira terdapat di mana? Sampai miliar masuk lupa di mana dia teks suci. Ada yang ingat? Kisah para Rasul. Oke, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Bapak Ibu, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. LAI memberikan judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias,
Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengamani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang membaca, merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, saya percaya orang setuju dengan apa yang menjadi statement saya ini, bahwa tidak selalu yang terlihat baik-baik saja itu benar-benar baik-baik saja. Ya. Ada istilah yang bilang begini, orang yang katanya tertawanya paling kuat itu menyimpan luka yang dalam. Biasanya ada yang suka tertawa paling kencang, boleh di-konseling. Ya, tidak selalu apa yang terlihat baik-baik saja itu benar-benar baik-baik saja. Mau dia dalam masalah keluarga kah, mau dia urusan pribadi kah, di dalam pekerjaan kah, orang lihat dia penuh dengan berkat melimpah, tetapi belum tentu bahwa dia bisa menikmati. Oh, keluarganya sangat harmonis, tetapi belum tentu di dalamnya keadaannya baik-baik saja. Oh, dia sehat-sehat, nah, ini berbicara tentang kesehatan. Dia dapat melihat sehat-sehat, tetapi belum tentu apa yang terjadi dalam tubuhnya. Makanya di dalam dunia medis itu ada MRI ya, MRI atau CT scan. Wah, penting sekali alat medis yang canggih ini, supaya bisa melihat sampai kedalaman orang punya bagian-bagian tubuh, kira-kira mana yang sedang bermasalah. Ya kan? Orang lihat dari luar, wah sehat-sehat, baik-baik saja. Dari sehat kuat. Ya, orang berdoa supaya tetap sehat kuat tentunya. Tapi orang ingin tahu apa yang sedang terjadi ke orang punya organ-organ yang ada di dalam tubuh. Dan alat tadi itu sangat penting supaya cek orang punya kepala ada masalah apa, orang punya badan ini, jantung ini ada masalah apa dan sebagainya. Dan pasti Bapak Ibu ketika dapat hasil diagnosa dari dokter ada rasa aduh takut sekali. Kalau begitu kok kita nggak usah periksa, biasanya kan begitu kok. Sudah coba periksa, nanti kalau coba periksa semua lebih ketakutan. Tetapi Bapak Ibu sekalipun ada rasa takut, tetapi juga ada rasa syukur kan. Setidaknya orang tahu ternyata kita ke kondisi fisik ini lagi tidak baik-baik saja. Walaupun orang merasa tak pikir dengan masalah kesehatan hasil diagnosa dari dokter, tetapi secara orang punya hati ada rasa terima kasih. Setidaknya dengan alat ini kita tahu bahwa kita sedang ada masalah kesehatan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dan diberkati Tuhan, gambaran ini sangat dekat dengan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 bagian yang kita bacakan. Saya pengen menunjukkan bagaimana gambaran kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Sangat-sangat luar biasa. Gereja mula-mula waktu itu dalam kondisi yang sangat ideal. Sangat diharapkan, diimpikan oleh gereja di segala abad dan segala zaman. Orang pun merindukan ada di situasi begini. Bagaimana kehidupan orang-orang yang ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam satu kesatuan, mereka saling mengasihi, mereka saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Bahkan ada orang yang rela jual harta miliknya. Dalam hal ini kalau dicatat dalam Alkitab, Barnabas
dia rela jual dia harta milik supaya apa? Bisa dibagikan kepada setiap jemaat. Wah, luar biasa. Ada enggak di sini yang bisa jual dan punya hartanya kemudian bagi satu-satu? Rasanya sesulit ya. Tapi di jemaat mula-mula ini yang terjadi. Sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat ideal menjadi impian setiap gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, di luar yang terlihat sehat, gereja yang sedang mengalami pertumbuhan karena mengalami kuasa Allah Roh Kudus pada waktu itu, gereja yang sedang diberkati dengan luar biasa, gereja yang sedang dipakai Tuhan, tetapi Allah melihat ternyata ada sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Saya pakai gambaran, ada kanker rohani di tengah-tengah gereja yang sedang diberkati. Bapak Ibu Saudara, di tengah gereja yang sedang bertumbuh, terdapat penyakit rohani yang berbahaya yang mungkin tidak sedang disadari oleh umat Tuhan gereja mula-mula waktu itu. Bukan penganiayaan dari luar, bukan ancaman dari pemerintah Romawi pada waktu itu yang memang juga sedang mengancam dan menganiaya umat Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Bukan karena mereka kekurangan keuangan untuk pelayanan, tetapi di tengah gereja yang sedang bertumbuh itu ada kanker rohani, ada bahaya kemunafikan yang bertumbuh di hati keluarga ini, Ananias dan Safira. Dan sebelum penyakit itu menyebar, merusak seluruh tubuh Kristus, disitulah Tuhan menyatakan kedaulatan. Sebelum penyakit rohani itu kemudian tersebar di antara jemaat Tuhan yang sedang bertumbuh itu, maka Tuhan kemudian bertindak. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Ananias dan Safira mungkin terlihat sangat menakutkan. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, justru disitulah kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan. Di dalam peristiwa yang menakutkan ini, di situ kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan terhadap gereja. Melalui peristiwa ini, ada satu kebenaran penting yang kita pelajari. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Manusia berusaha menutupi, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam lubuk hati umatnya. Dalam hal ini Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan yang mungkin akan kita renungkan bersama adalah, apa sih sebenarnya yang dilihat Tuhan di dalam diri Ananias dan Safira sehingga Tuhan harus bertindak dengan begitu serius? Apa yang Tuhan sedang amati di dalam hati Ananias dan Safira sehingga Tuhan menyatakan keseriusannya di dalam menghukum orang yang berdosa? Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam bagian yang kita baca tadi, ayat 1 sampai ayat 4, di situ menunjukkan bahwa Allah yang Maha Tahu itu menyelidiki kedalaman hati. Ayat 5, pasal 5, ada seorang yang bernama Ananias, dia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kemudian ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hati? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika membaca kisah ini, banyak orang akan langsung berpikir bahwa Ananias kok masalah dan Safira adalah orang dihukum karena orangnya tidak serahkan itu seluruh hasil penjualan tanah mereka. Di situ dia letak masalah. Coba kok orang penjual langsung serahkan, paling orangnya akan dihukum mati. Orang akan langsung berpikir di situ penyebab kenapa kemudian Ananias dan Safira tidak dihukum, mendapatkan hukuman. Tetapi di ayat yang keempat sekali lagi dibilang selama tanah
dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka bebas menentukan berapa yang ingin mereka berikan. Tidak ada paksaan di dalam hal ini. Tidak ada aturan bahwa seluruh hasil penjualan harus diberikan kepada gereja mula-mula pada waktu itu. Masalahnya bukan pada bagaimana mereka menjual apa yang menjadi milik punyaan mereka. Masalahnya bukan pada uang Bapak Ibu, tetapi diulang-ulang di dalam bagian itu adalah masalahnya ada di dalam hati mereka. Apa sih sebenarnya yang ada dalam hati mereka? Kita coba menganalisa, memikirkan, membayangkan, memposisikan diri di dalam posisi Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara yang kasih diberkati Tuhan, waktu itu pasti orang-orang mengagung-agungkan Barnabas. Dia menjual harta miliknya, kemudian dia bagi-bagikan. Wow, Barnabas pasti dapatkan penghormatan dari jemaat pada waktu itu. Barnabas dianggap sebagai orang yang sangat murah hati. Barnabas mendapatkan pujian dari jemaat. Mungkin kemungkinan besar masalah di dalam Ananias dan Safira adalah mereka mau mendapatkan apa yang dialami atau apa yang didapatkan oleh Barnabas. Mereka ingin mendapatkan penghormatan, mereka ingin mendapatkan pujian, mereka ingin supaya mereka diakui bahwa ini adalah orang-orang yang rohani. Tetapi pada saat yang sama mereka masih tetap ingin mempertahankan sebagian uang itu dan menyembunyikan kebenaran. Di sisi lain mereka mau diakui sebagai orang yang rohani, tetapi di sisi lain mereka tetap mau mempertahankan ini kita punya, wah, ini kita PH, ini kita pedoi. Jadi ngapain kita mau serahkan sama? Yang penting kita ada serahkan. Masalah di mereka adalah hati. Mereka ingin terlihat benar-benar berkorban, tetapi tidak punya hati yang sungguh-sungguh berkorban. Mereka ingin terlihat saleh, tetapi tidak punya ketulusan hati. Jawaban John Calvin bilang begini: ambisi telah menguasai Ananias. Ia ingin dianggap sebagai salah satu orang terbaik dalam jemaat sehingga ia rela melakukan kepura-puraan demi mendapatkan penghormatan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukankah hal ini masih bisa terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan di zaman sekarang? Bukankah hal ini masih banyak terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan? Kita mungkin tidak menjual tanah seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira untuk membangun citra mereka. Tetapi bukankah kita seringkali tergoda untuk membangun citra tertentu di hadapan orang lain? Ingin terlihat rohani, ingin terlihat setia, ingin terlihat baik, tetapi mungkin relasi kita dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, izinkan saya untuk sharing sedikit tentang pengalaman iman yang Tuhan izinkan saya dan keluarga saya alami. Bapak Ibu sudah dikasih diberkati Tuhan, ada masa dalam pelayanan saya ketika semuanya terlihat berjalan dengan baik. Pelayanan berjalan, tanggung jawab saya dilakukan. Dari luar semuanya terlihat tampak aman. Saya merasa saya sudah melayani Tuhan dengan baik. Belasan tahun saya ada di situ. Saya sudah melayani Tuhan, saya merasa semua baik-baik saja. Saya sedang membangun sesuatu yang terlihat baik di luar, tetapi Tuhan sedang melihat ada bagian di dalam hati saya yang perlu Dia bentuk. Dan untuk memperbaiki itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kemudian mengizinkan kami melewati tahun-tahun yang berat. Ketika kemudian anak saya yang pertama didiagnosa, kami datang ke dokter psikolog, kemudian dokter bilang, wah ibu anak ada gejala autis. Sebagai seorang mama, saya sangat terpukul. Ini bagaimana? So langsung terpikir bagaimana dia ke depan, bagaimana kalau dia sudah dewasa dan sebagainya. Waktu itu saya datang tersungkur di hadapan Tuhan. Belum sampai di situ, Tuhan juga izinkan anak kedua kami didiagnosa oleh dokter dapat autoimun. Bapak Ibu, saya menyaksikan bagaimana penderitaan yang dirasakan waktu usia 2 atau 3 tahun kalau nggak salah. Mau bangun dari tempat tidur,
So, cuma mau sontong sedikit DP tulang, wah baterai menangis, sakit sekali. Saya datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan juga mengizinkan tahun-tahun yang berat di dalam pelayanan kami, Bapak Ibu. 2 tahun belakangan kemudian kami mengalami relasi yang kurang baik dengan sesama anggota jemaat. Dan disitulah kemudian Tuhan ingin saya belajar bahwa Tuhan tidak hanya melihat pelayanan yang kita kerjakan, tetapi Tuhan melihat hati dari orang yang sedang melayani. Karena itu saya melihat bahwa Tuhan tidak sedang menghancurkan kami, Tuhan tidak sedang menghancurkan saya dan keluarga, tetapi Tuhan sedang memurnikan saya dan keluarga secara pribadi di dalam pelayanan. Tuhan lebih peduli membentuk hati seorang pelayan daripada sekedar memakai tangan seorang pelayan. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya, pemeliharaannya lewat pergumulan. Dan disitulah Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati Tuhan, hal ini juga perlu kita refleksikan dalam kehidupan. Tuhan tidak sedang melihat seberapa besar jumlah persembahan yang kita berikan, tetapi Tuhan sedang melihat hati orang-orang yang memberikan persembahan. Manusia bisa melihat seberapa aktif seseorang beribadah, tetapi Tuhan melihat setiap motivasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tidak sedang menghakimi satu dengan yang lain, tetapi seharusnya lewat kebenaran ini kita tahu dan kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang Maha Tahu. Dia tahu ketika kita sedang salah jalan, Dia tahu ketika kita sedang butuh kekuatan. Makanya di saat-saat itu Tuhan kemudian menyatakan kedaulatannya. Entahkah itu lewat pergumulan, entahkah lewat teguran dan sebagainya. Ketika Tuhan mengizinkan itu berarti Tuhan masih sayang kepada orang. Tuhan mau memurnikan kita, Tuhan mau memelihara kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bersama bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada umatnya. Iya. Bagaimana Tuhan kemudian menyatakan pemeliharaannya? Bagaimana Tuhan memurnikan umatnya supaya benar-benar hidup di dalam kebenaran? Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan pemeliharaannya dan bukti pemeliharaannya adalah ketika umatnya diizinkan Tuhan mengalami disiplin. Bapak Ibu sudah dikasih dan diberkati Tuhan di ayat 5-10. Sekarang sudah membaca, mari kita perhatikan di ayat kita masing-masing. Di situ kita bisa melihat dengan tegas firman Tuhan menyatakan bahwa setelah Petrus menegur Ananias, Alkitab mencatat bahwa dia rebah dan kemudian dia mati. Kemudian Safira dalam 3 jam kemudian dia diberi kesempatan bilang jujur Jokwa, karena Petrus tahu apa yang terjadi di dalam keluarga ini. Tetapi Petrus mau berharap supaya istrinya mau berkata jujur. Petrus berharap supaya Safira bertobat dari dosa yang dia sembunyikan. Petrus kemudian memberi kesempatan supaya Safira ini meninggalkan kebohongannya. Tetapi Safira tetap memilih mempertahankan kepura-puraannya. Dan akhirnya dia dapat vonis seperti. Tuhan menyatakan penghukuman terhadap Ananias, tetapi juga terhadap Safira. Bapak Ibu Saudara, perlu terus kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meremehkan yang namanya kemunafikan. Tuhan tidak menganggap dosa sebagai sesuatu yang ringan. Sebagaimana orang-orang berpikir, enggak apa-apa kok, dosa kecil, kan cuma ada di dalam hati, kan cuma ada di dalam pikiran, kan tidak dilakukan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meremehkan dosa. Mau dosa kecil, mau dosa berat, besar, sama. Namanya dosa itu tetap dosa. Dan Tuhan tidak toleransi dengan dosa apapun, termasuk kepalsuan yang sengaja dipelihara. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini
kita bisa melihat bagaimana ketegasan dari Tuhan. Tetapi hal ini juga mengingatkan kita bahwa ini bukan semata hanya bicara tentang hukuman, tetapi kita melihat dari sudut pandang yang lebih besar, bahwa ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan bagi gereja. Coba kita bayangkan ya, seandainya tidak ada hukuman yang terjadi pada waktu itu, maka gereja mula-mula pasti akan kehilangan kemurnian. Akibatnya gereja mula-mula bisa berubah menjadi tempat di mana orang menyatakan pencitraan. Bahkan gereja bisa kehilangan kuasa kesaksian. Karena gereja terlalu berharga bagi Tuhan untuk dibiarkan rusak oleh dosa yang tersembunyi. Bapak Ibu pasti ingat peristiwa Akan ya, yang tercatat dalam Yosua pasal yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa setelah bangsa Israel berhasil merebut Yeriko, Tuhan memerintahkan agar barang yang dikhususkan baginya itu tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh seorang yang bernama Akan? Dia ambil jubah yang indah, dia ambil sejumlah perak emas, lalu dia sembunyikan di dalam kemahnya. Bapak Ibu sudah dikasih dan diberkati Tuhan, tindakan yang dilakukan Akan tersembunyi. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dia lakukan. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan melihat dan Tuhan tahu dosa yang sedang disembunyikan oleh Akan yang tidak dilihat oleh siapapun manusia. Dan akibat dosanya bukan hanya Akan yang dapat konsekuensi, tetapi akibat dosanya bangsa Israel mengalami kekalahan di kota Ai, sampai akhirnya dosa itu disingkapkan oleh Tuhan dan Akan akui dia berdosa. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang benar-benar tersembunyi di hadapan Allah. Apa yang mungkin tidak terlihat oleh manusia terlihat jelas oleh Tuhan yang Maha Tahu. Di situ juga kita bisa melihat bahwa satu dosa yang tersembunyi bisa membawa dampak besar bagi umat Allah. Karena itu perlu ada pendisiplinan. Bapak Ibu sudah dikasih dan diberkati Tuhan, disiplin, teguran yang keras itu sebenarnya bukan sedang menghancurkan seseorang, tetapi membawa dia kepada pemurnian untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Saat orang dapat teguran, saat orang dapat hukuman, saat orang di dalam gereja dapat disiplin gerejawi, jangan melihat itu sebagai satu tindakan untuk menghancurkan, tetapi lihat itu sebagai bukti bahwa Allah sedang memelihara hidup saya. Allah sedang memelihara gereja. Bapak Ibu sudah dikasih dan diberkati Tuhan, John Calvin di dalam tafsirannya dan Kisah Para Rasul pasal 5 ini, dia bilang begini: karena Tuhan mengasihi umatnya, dia tidak membiarkan dosa bertumbuh tanpa hukuman. Dengan menghukum dosa, dia menjaga kemurnian gerejanya. Ketika ada pemurnian, jangan langsung menyimpulkan Tuhan sedang menghukum saya, tetapi lihat ini sebagai bagian dari pemurnian Tuhan bagi saya, bagi keluarga saya, bagi gerejanya, supaya tetap ada di dalam kekudusan. Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu tindakan yang dilakukan gereja, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ada tindakan disiplin gereja. Dan saya pengen sharing sedikit menarik ketika ada yang sedang melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian mendapatkan disiplin gerejawi. Di dalamnya tentu ada tindakan yang dilakukan oleh gereja. Salah satunya adalah penggembalaan. Ada salah satu jemaat yang kemudian mendapatkan tindakan ini, dan kami gereja melakukan tindakan penggembalaan. Dan saya bersyukur bahwa ketika mendapatkan tindakan disiplin ini, itu tidak serta-merta membuat dia ngapain kita datang di gereja. Tetapi yang dia lakukan adalah dia tetap datang beribadah. Walaupun pelayanan sudah tidak bisa dilakukan dulu, tapi dia tetap datang beribadah. Dan satu kalimat yang kemudian dia sampaikan ketika kami datang ke penggembalaan, dia bilang,
saya memahami bahwa ketika saya mengalami ini ada maksud Tuhan lewat pergumulan yang dialami. Dalam hal ini memang mereka sedang mengalami masalah keluarga. Ada maksud Tuhan di balik pergumulan yang saya dan keluarga saya alami, dan saya mau menjalani ini, disiplin ini, supaya saya bisa menemukan jawaban apa yang harus saya lakukan, dan supaya saya semakin rendah hati. Bapak Ibu Saudara, dia tidak sedang melihat bahwa tindakan ini sebagai hukuman, tetapi ini sebagai kasih Tuhan untuk membawa dia di dalam kebenaran. Disiplin Allah bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan. Tegurannya adalah bukti bahwa dia masih bekerja dalam hidup kita, dan bukti pemeliharaan bagi gereja. Minggu yang lalu, di dalam khotbah yang disampaikan oleh penginjil Dave Meloon, beliau kemudian bilang begini, Tuhan hukum karena Tuhan sayang. Sama dengan orang pada orang tua, dan anak kepada orang tua. Kalau orang tua masih veto, masih marah, masih tegur, berarti orang tua sayang. Tapi bahaya kalau mama sudah bilang terserah aja dengan mau bikin apa. Wah, itu berarti orang tua sudah nak peduli, so di batas kesabaran sampai orang tua selalu pas tangan. Ngana mau jadi apa, ngana mau bikin apa, ngana mau dan bagaimana, terserah apa ngana. Berarti orang tua sudah nggak sayang. Sama halnya dengan Tuhan. Saat Tuhan masih kasih kita teguran, saat Tuhan masih kasih kita hukuman, pendisiplinan, baik itu melalui orang-orang terdekat kita, baik itu melalui gerejanya, baik itu melalui pergumulan yang kita alami di dalam keluarga dan dalam pekerjaan dan sebagainya. Sekali lagi Tuhan mau mengingatkan, itu bukti bahwa Tuhan masih sayang. Tuhan masih sayang, dan Tuhan mau orang kembali melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan melihat ini sebagai satu bentuk Tuhan sok biar, tetapi melihat ini sebagai bentuk bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di dalam pengetahuan Allah Dia memelihara gerejanya, Dia mendisiplin dan memurnikan gerejanya. Poin yang terakhir, kemahatauan Allah itu menghasilkan buah yang luar biasa. Orang-orang jadi hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika peristiwa Ananias dan Safira itu kemudian tersebar dan banyak orang menyaksikan, Alkitab mencatat bahwa sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar. Bapak Ibu Saudara, takut di sini itu bukan berbicara tentang satu kepanikan, teror yang membuat orang jauh dari Tuhan, tetapi sebaliknya ketakutan di sini menunjukkan kesadaran yang mendalam akan kebesaran, kekudusan dan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Tuhan. Waktu jemaat Tuhan saksikan bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah gerejanya, respon mereka adalah Tuhan itu tidak bisa dipermainkan dengan dosa. Allah itu adalah Allah yang kudus, sehingga setiap umat Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, saat orang baca kisah Ananias dan Safira, harusnya membawa kita melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, yang membawa orang sebagai gerejanya untuk tetap terus memelihara dan menjaga kekudusan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, takut akan Tuhan lahir ketika seseorang menyadari bahwa ia hidup coram Deo, hidup di hadapan wajah Allah yang Maha Tahu, hidup di hadapan Allah yang tahu segala sesuatu yang terjadi, sekalipun mungkin tersembunyi di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah yang hidup coram Deo, Allah tahu bahkan paling tersembunyi, terkecil sekalipun, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan mengetahui
mengetahui segala sesuatu, dan karena itu Dia sanggup memurnikan, memulihkan, dan menolong setiap umatnya. Ini bukan membawa kita kepada satu ketakutan, tetapi membawa kita sebagai bentuk pengharapan. Orang punya Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, dan di dalam kemahatauannya Dia akan memurnikan setiap umat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa-apa aplikasi praktisnya di dalam kehidupan kita. Bagi setiap teman-teman kaum muda yang hadir di pagi hari, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu ketika orang punya layar handphone, tidak ada orang yang tahu apa yang sedang orang buka, tetapi ingat bahwa Tuhan tahu. Karena itu jaga kekudusan hati. Jangan buka-buka tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan usia kita. Karena disitulah dosa kemudian masuk untuk merusak kehidupan generasi muda saat ini. Hanya lewat orang punya smartphone. Jadi teman-teman muda, ingat terus, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apa yang sedang kau scroll, apa yang sedang kau cari, Tuhan tahu. Karena itu terus jaga kekudusan hidup. Bagi kita yang sudah berkeluarga, mungkin orang punya keadaan terlihat sedang baik-baik saja. Di hadapan jemaat, di hadapan orang terlihat sangat harmonis, menjadi satu keluarga yang ideal. Tetapi ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin di tengah-tengah keluarga yang hadir pagi hari ini, ada yang sedang menyimpan kemarahan, ada yang sedang menyimpan kepahitan, ada yang belum memberikan pengampunan yang sungguh, ada yang masih menyembunyikan dosa-dosa yang mungkin suaminya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu. Ingatlah bahwa Tuhan sedang melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen saat ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu bereskanlah. Ketika di dalam keluarga kita ada dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Kita sebagai para pekerja, para pengusaha, ketika tahu bahwa kita punya Allah yang Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi, maka harusnya kita boleh menjadi orang-orang yang berintegritas. Jadilah karyawan yang berintegritas, jadilah pengusaha yang berintegritas. Dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap usaha-usaha yang kita jalankan dengan cara-cara yang jujur di hadapan Tuhan. Betul kalau memang mencari keuntungan, tetapi cari dengan cara yang benar. Berusahalah dengan tetap terus mempertahankan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan yang terakhir, bagi saya dan Bapak Ibu yang Tuhan percayakan melayani, kisah Ananias dan Safira memberikan peringatan yang sangat serius. Sangat mungkin seseorang aktif melayani, memimpin dalam gereja, menyampaikan firman Tuhan, mengajar, terlibat dalam pelayanan, tetapi hatinya mungkin perlahan-lahan sedang mencari pujian dari manusia daripada kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, periksalah motivasi hati kita. Jangan sampai pelayanan jadi panggung bagi kita untuk meninggikan diri, tetapi biarlah pelayanan kita jadi tempat di mana kita menyatakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin seorang pelayani memimpin berkhotbah, tetapi hatinya perlahan-lahan mencari pujian manusia lebih daripada kemuliaan Allah. Allah yang Maha Tahu melihat segala sesuatu tentang kita. Dia melihat keberhasilan kita yang mungkin tidak dilihat oleh orang. Dia melihat air mata kita yang tidak diketahui siapapun. Dia melihat pergumulan yang kita sembunyikan. Dan dia juga melihat dosa yang belum kita bereskan.
Karena itu, marilah kita hidup ora deo, hidup di hadapan wajah Allah dengan hati yang jujur, takut akan Tuhan, dan selalu punya kerinduan memuliakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita melakukan firman-Nya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan menegaskan, menegur setiap kami yang hadir, mengingatkan bahwa Engkau tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu mengingatkan kami supaya boleh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak sembunyikan dosa sekecil apapun itu. Tetapi biarlah kami boleh tetap terus menjaga kemurnian hati kami, menjaga kekudusan hidup kami. Sekali lagi karena kami punya Tuhan yang Maha Tahu. Ampuni Tuhan kalau Engkau mendapati ada dosa yang belum kami bereskan, dan Roh Kudus yang akan memurnikan setiap kami. Terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap jemaat yang hadir, supaya firman Tuhan sungguh mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari saat ini setiap jemaat kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian hati sebagai hamba. Ku
kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah penyertaan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Bapa pada hari ini. Mampu menegur kami Bapa, mampu mendisiplinkan kami, mampu memelihara kami, dan biarlah itu juga mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penginjil Dewi Mua yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kau yang menolong, Kau yang menyertai, mampukan dia Bapa dalam setiap tugas pelayanannya Tuhan. Kau memberikannya kesehatan, kekuatan dalam keluarga juga beserta dengan suami dan anak-anak. Kau yang senantiasa menolong dia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu persembahan ini begitu kecil di hadapan-Mu Bapa. Namun kami yakin Bapa, persembahan ini yang sudah kami berikan dengan sepenuh hati kami, ketulusan hati kami Bapa. Biarlah persembahan ini juga bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, setiap pribadi jemaat yang sudah memberikan, dalam Kau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kau yang menolong Bapa setiap usaha pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pembangunan gereja yang saat ini sedang dalam tahap desain. Tuhan yang menolong Bapa, Tuhan yang menolong untuk Pokja, Tuhan yang menolong nantinya akan dibentuk panitia pembangunan. Tuhan yang menolong Bapa untuk badan pengurus maupun majelis yang ada, biarlah memiliki satu hati Tuhan, dan biarlah bersama-sama dengan jemaat yang ada kami boleh membangun gereja Tuhan, dan biarlah kami sungguh-sungguh Bapa meletakkan pembangunan ini ke dalam tangan-Mu penuh kasih. Biarlah gereja ini juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga yang menolong Bapa untuk setiap keluarga jemaat. Kau yang menolong Tuhan Yesus setiap pasangan suami istri. Kau yang menolong setiap anak-anak. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kami boleh kami boleh melayani-Mu Bapa. Kau yang menolong setiap pasangan suami istri, biarlah senantiasa dalam lindungan penyertaan Tuhan. Biarlah Kau yang senantiasa menyertai juga setiap anak-anak, mereka boleh bertumbuh di dalam kasih setia dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini, biarlah jemaat semuanya boleh menyatakan kasih Tuhan melalui kesaksian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk negara kami Tuhan. Kami tahu Bapak ada begitu banyak gejolak yang terjadi, baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang yang lain. Namun kami yakin percaya Tuhan, Kau yang berikan hikmat Bapak bagi pemerintah yang ada saat ini, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, setiap pejabat yang ada. Tuhan, Kau yang berikan hati pada mereka untuk hati benar-benar takut akan Tuhan. Kau yang menolong mereka Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Kau juga yang mampukan setiap masyarakat yang ada juga, khususnya di kota Bitung kami semua yang ada di sini Bapa. Kami juga boleh benar-benar memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau berikan. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk beberapa jemaat yang berhari ulang tahun pada sepanjang minggu ini. Ada Saudari Erni dan juga Ibu Ona. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kau yang menolong setiap mereka Bapa, dalam apapun setiap pergumulan mereka, dalam apapun setiap cita-cita mereka Bapa. Kau yang menolong senantiasa, mampukan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan juga, dan biarlah di usia yang baru mereka semakin luar biasa lagi melayani Tuhan, semakin luar biasa lagi memberikan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami. Kami tahu Bapak ada begitu banyak pergumulan kami, ada begitu banyak harapan kami, namun kami yakin percaya Kau yang Maha Tahu, Kau yang tahu Bapak, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Kau yang memperbaiki kehidupan kami, Kau yang menolong setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan warta
dengarkan Warta Jumat Gereja Kristen Kalam Kudus Bitung, Minggu 21 Juni tahun 2026. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat pada kebaktian umum hari ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami menyambut dengan sukacita agar dapat bersama-sama beribadah di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pengurus GKKK Pos Pelayanan Bitung mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Debbie Moya atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan gereja. Persekutuan doa malam pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 7.30 malam, bertempat di lantai 1 gereja. Persekutuan remaja dan pemuda pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, pukul 6 sore, bertempat di lantai 1 gereja, dengan tema Beauty from Ashes. Sebagai pembicara adalah Pendeta Tonomi. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, pukul 6.30 pagi, via Zoom online. Link Zoom akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja. Kebaktian umum pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10 pagi, dengan tema Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagai pengkhotbah adalah Evangelis Swani Handayani. Kebaktian Minggu Ceria pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10 pagi, bertempat di lantai 2 gereja, dengan guru cerita kelas besar, Lause Lahiri, dan kelas kecil, Lause Fong. Informasi persembahan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan lewat transfer bank, dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Bitung. Bagi jemaat yang ingin mendukung pembangunan gedung gereja, dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat perjamuan kasih, dapat menghubungi Ibu Lili Katiandago. Informasi ulang tahun. Hamba Tuhan, Badan Pengurus, dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun Saudari Erni Saku pada tanggal 19 Juni dan Ibu Teresia Manggibu pada tanggal 20 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jumat pada hari ini, Minggu 21 Juni tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ini ada beberapa rekap dari kegiatan sekolah Injil liburan di Pemohon tanggal 14 sampai 16 Juni kemarin. Yang mengikuti ini ada 55 anak gabungan dari GKK Bitung, GKK Manado, dan juga ada jemaat yang lain. Saya undang jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala hormat pujian kita dalam nama Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian doksologi. Oh
wajah Allah dengan hati yang jujur, takut akan Tuhan, dan selalu rindu memuliakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pergilah, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan untuk duduk kembali, boleh bersaat teduh. Mari kita boleh berjabat tangan samping kiri samping kanan, dan di depan gereja ada jamuan kasih bersama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.